Marvel sendiri anak kelas 10 Anak kelas ya? 10 di kafe. Kenapa Marvel milihnya SMK dibanding SMA? Karena saya jujur sebenarnya pengen masuk langsung ke dunia kerja. Salah satu faktornya Iya. ya. Masuk OSIS karena mencalonkan diri atau karena dipaksa masuk OSIS nih? Saya ditarik sama teman-teman OSIS. Kenapa? Kok bisa Jujur sebenarnya kayak mungkin mereka ngelihat teman-teman OSIS saya, teman-teman OSIS, mungkin melihat saya dengan penuh bakat ya. Penuh bakat. Potensinya banyak nih kayaknya nih. Di Bidang apa? seksi olahraga. Tadi Marvel bilang kepemimpinan nih. Kepemimpinan kan sesuatu kata yang mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Benar. Apa sih sikap-sikap seorang pemimpin itu? Dari komunikasi dulu mungkin. Komunikasi nomor satu. Komunikasi dari pemimpin itu harus baik. Terus ada di sifat latihan dasar kepemimpinan. OSIS itu penting karena melatih kita kepemimpinan, komunikasi di dalam organisasi. Betul. Nah, organisasi ini penting ya. Penting. Melatih kita sebelum kita masuk kerja. Semuanya, welcome back. Kembali lagi di podcast YBHK nih. Tempat atau ruang ya dimana kita bakal menjelajahi banyak hal atau mempelajari lebih dalam lagi tentang konsep-konsep yang mungkin kita belum pahami gitu ya. Untuk beberapa menit ke depannya kalian bakal kita temani nih. Perkenalkan, nama saya adalah Janet Kini Sinjilana Gerit bersama Marvel Vitorbiana dari 10 di kafe. Pada 10 di kafe ya. Yeah. Nih ngomong-ngomong Marvel, kenapa nih kok bisa masuk SMK di kafe? Karena saya mencari sekolah yang cukup bagus ya. Dari sekitar rumah saya, yang paling bagus tuh Tarsius Vireta. Berarti udah disurvey ya? Iya, disurvey dulu. Dan Marvel sendiri mengambil Tarsius Vireta. SMK. Ini Marvel sendiri anak kelas 10 Anak kelas 10 di kafe. Kenapa Marvel milihnya SMK dibanding SMA? Karena saya jujur sebenarnya pengen masuk langsung ke dunia kerja. Salah satu faktornya ya. Karena sih emang ya di SMK itu untuk dunia kerja itu tuh sudah paling nomor satu ya. Kita pasti ngelihatnya SMK itu merunjuk ke dunia pekerjaan. Kalau SMA kan pasti dia materi dulu prakteknya kurang banyak. Iya betul. Ini Marvel sendiri ketika masuk SMK sendiri fasilitas apa nih yang membuat Marvel terkejut sendiri? Yang pertama itu ada di lab komputer. Di lab komputer. Kenapa labnya? Sharing sedikit ya. Di SMP saya sebenarnya lab komputer juga cukup bagus. Cuman memang komputernya ada yang mati, ada yang nyala, jadi dikit. Nah di Tarsi ini saya ngelihat di lab komputernya bagus gitu, banyak yang nyala. Device-nya juga banyak yang bagus, berguna ya, benar bisa digunakan. Enjoy nggak nih di SMK? Enjoy banget. Senang ya? Gimana pertemanannya juga baik? Baik banget. Guru-guru apa kabar? Baik juga dong. Gak ada yang killer sama sekali. Hebat. Terus nih Marvel ketika masuk ke SMK, organisasi apa nih yang udah Marvel pernah masukin sekarang? Yang sekarang itu yang paling penting ya OSIS. Pasti nomor satu OSIS. Kenapa bener. OSIS? Kenapa Marvel masuk OSIS? Ini Marvel masuk OSIS karena mencalonkan diri atau karena dipaksa masuk OSIS nih? Saya ditarik. Ditarik sama teman-teman OSIS. Kenapa? Kok bisa Jujur sebenarnya kayak mungkin mereka ngelihat teman-teman OSIS saya, teman-teman OSIS, mungkin melihat saya dengan penuh bakat ya. Penuh bakat. Potensinya banyak nih kayaknya nih. Penuh bakat atau potensi. Melihat saya gimana cara olahraganya. Eskulnya jujur saya juga aktif. Eskul apa ikut apa? Eskul, basket, futsal saya ikut. Sebenarnya saya pengen nambah eskul. Nambah eskul. Cuman nggak tahu kayaknya boleh atau nggak nih. Mau apa? Mau tambah renang. Nggak sakit? Enggak. Udah biasa. Ya? Udah biasa. Dulu berarti sekarang OSIS apa? OSIS di bidang apa? Seksi olahraga. Seksi olahraga kaget ya kita ya. SMP pernah? SMP pernah. Seksi pernah OSIS juga. Aduh ya Allah nih orang. Berarti dia banyak bakat ya kelihatannya. Kenapa? Nih berarti Marvel masuk OSIS karena dipercayai oleh teman-temannya. Benar banget. Kalau pembinanya percaya Marvel nggak? Pembinanya
Percaya dong. Yakin percaya dong. Yakin bisa pertahanin kepercayaan mereka? Bisa pasti. Oke. Nih, karena Marvel udah masuk OSIS nih ya. Sebelum OSIS tuh ada yang namanya LDK ya nggak? Ada dong, ada pasti. LDK. LDK itu apa sih? LDK itu adalah program sebelum kita masuk OSIS, kayak kita lagi dimatengin gitu. Pengen dimatengin gitu. Matengin apa nih? Makanan atau? Matengin persiapan kita dong dalam hal kepemimpinan gitu. Iya betul. Nah, tadi Marvel bilang kepemimpinan nih. Kepemimpinan kan sesuatu kata yang mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Benar. Ya? Apa sih sikap-sikap seorang pemimpin itu yang perlu ditanami agar orang ini bisa menunjukkan bahwa saya bisa jadi pemimpin? Dari komunikasi dulu mungkin. Komunikasi dari pemimpin itu harus baik. Baik. Ya, nggak boleh tegas. Nggak boleh tegas, nggak boleh. Boleh tegas, cuman tegasnya itu tegas itu harus normal. Normal. Iya, jangan. Normal maksudnya gimana nih? Jangan terlalu marah-marah banget lah kalau tegas. Jangan keluar-keluar nggak jelas ya. Terus ada di sifat. Sifat pemimpin harus baik juga dong kepada teman-teman. Seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik. Iya, contoh yang baik, bener banget gitu. Kalau misalnya nih, Marvel seorang pemimpin, terus ada anaknya yang bandel, ada yang susah dikasih tahu. Marvel udah kasih tahu ke orang ini udah berapa kali, tapi dia nggak mau dengerin apa yang Marvel sebagai seorang pemimpin lakukan. Nah, pertama itu ada di komunikasi lagi. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu, misalkan anak bandel ya, bandel banget nih. Komunikasi kita ngomongin secara baik-baik. Kita sebelumnya lihat situasinya dulu. Mungkin situasi dari lawan bicara kita lagi marah-marah atau sedih. Jadi susah dibuat komunikasi kan. Betul. Nah, kalau dua itu, kalau udah nggak bisa, kita langsung bawa ya ke guru bapak ibu guru. Langsung ke pusatnya. Iya, kayak guru BK atau guru semacamnya lah. Ternyata komunikasi itu sepenting itu dalam penting banget. Ya. Penting. Nah, lalu kan ini ada namanya LDK. Tadi LDK kepanjangan dari apa? Latihan dasar kepemimpinan. Dasar kepemimpinan. Berarti ini masih dasarnya ya? Iya, masih dasar banget. Masih ya paling bawah lah ya? Iya. Nah, kenapa ada yang namanya LDK sebelum OSIS? Sebelum OSIS. Seperti yang saya bilang tadi, kayak kita lagi matangin gitu loh. Jadi LDK ini cuman buat pemantangan buat OSIS? Iya. Jadi kayak latihan sebelum kita masuk ke OSIS. Jadi ini alasan kenapa tadi pernah LDK ikut LDK? Pernah. Gimana, seru nggak LDK? Seru banget dong. Seru banget ya kayaknya nih. Sakit nggak abis itu? Sakit. Banyak yang sakit ya ujung-ujungnya. Aktivitasnya banyak. Aktivitasnya apa aja nih kira-kira? Yang paling berkesan menurut saya sih ada di penyampaian materi dan mempresentasikan program kerja. Kenapa nih kok kayaknya seru banget? Kayaknya kalau dengerin materi doang bosen kali. Sebenarnya materinya cukup banyak. Cukup bosen juga. jujur. Cukup bosen juga. Cuman yang paling berkesan menurut saya itu ada di materi komunikasi. Kenapa? Karena sharing dikit ya. Boleh. Jujur di SMP dulu itu saya sedikit agak di organisasi sedikit malu-malu. Kayak kemarin di SMP presentasikan program kerja itu di SMP dulu saya cukup malu-malu. Kenapa? Walaupun saya ada teman ya. Karena saya dulu itu nggak bisa komunikasi dulu kurang kayak ngomong ke publik di depan publik itu saya nggak bisa ngomong sama sekali. Nih sekarang bisa ngomong? Bisa ngomong karena dari LDK kemarin saya diajarkan cara komunikasi yang benar. Terus cara menghadapi situasi seperti kayak gini nih. Nih banyak orang ngeliat nih. Udah banyak yang situasi nih nanti nih. Katakan dulu dah. Ini pengalamannya seru-seru ya kayaknya ya? Seru-seru banget. Selain materi nggak mungkin dong kalian cuma diam di satu tempat dengerin materi, nggak mungkin dong. Bener. Apa sih aktivitas lain seperti mungkin aktivitas fisik yang ngebuat kalian tuh pernah melakukan pengalaman sebagai pemimpin? Pengalaman ya? Mungkin ada cara membuat mobil dari kertas. Kira bikin mobil beneran? Nah, enggak dong dari kertas. Mana mungkin. Kenapa? Kok bisa ini jadi sebuah contoh cara memimpin sih? Sedikit detail ya. Detail, silakan. Itu kita dikasih kertas dengan kelompok yang berbeda dari seksi bidang kita. Oke, terus? Jadi diacak-acak. Nah, terus di kertas itu kita harus membuat mobil kayak papercraft. Papercraft. Kayak papercraft. Oke. Nah, terus cuman ada satu masalah yaitu di alat-alatnya. Kenapa namanya? Alat-alatnya itu kita
Saya bukan jadi pemimpin di sana, di ketua kelompoknya atau ketua kelompoknya. Kayaknya disuruh Hompimpa ya. Hompimpa ya. Ya pokoknya kayaknya disuruh pemimpin ya. Iya. Tapi Marvel nggak kepilih. Nggak kepilih. Ya salah, kasihan banget. Terus alat-alatnya itu tergantung dari pemimpinnya. Kenapa? Jadi misalnya satu kelompok ini isinya tuh 5 orang. Disuruh buat mobil. Cuman alatnya itu cuman ada gunting. Nah, kelompok yang lain cuman ada lakban misalnya kayak gitu doang. Nah, itu masalah kan? Iya. Nah, dalam latihan seperti itu kepemimpinan harus berjalan prioritas. Nah, jadinya di pemimpin di sana ketua kelompoknya itu harus bekerja keras dengan teman-teman di kelompoknya. Oh, jadi di sini pemeran pemimpin ini benar-benar ditancapkan ya? Penting banget. Jadi di sana diajarkan bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mencari solusi, bagaimana cara mencari solusi bersama teman-teman sekitar. Jadi kita nggak kelihatan selfish ya bilangnya. Jadi kita ternyata komunikasi sepenting itu ya? Iya, benar banget. Kalau misalnya nggak ada komunikasi dalam satu tim, apa yang terjadi? Yaitu ada miskomunikasi. Miskomunikasi itu contohnya ya, langsung aja contoh ya. Langsung aja. Misalnya di event nih, di event contoh kita ambil di Natal bersama, seperti kayak kemarin Natal bersama di SMK. Nah, apa nih? Misalnya dari teman A nih, teman A dapat info dari teman B, cuman kedengarannya tuh nggak jelas, penyampaiannya tuh nggak jelas. Penyampaiannya salah. Iya, nyampainya salah. Terus si A juga pendengarannya juga salah juga. Nah, si A ini ke C ngomong tentang informasi yang dikasih ke B. Nah, itu penyebab dari miskomunikasi. Oh, jadi miskomunikasi bisa tidak ada komunikasi dalam suatu organisasi bisa ngebuat yang namanya salah paham ya. Dan salah paham ini bakal berujung ke permasalahan yang lebih besar. Lebih besar banget. Makanya itu komunikasi penting banget. Komunikasi udah bagus? Jujur udah bisa berkomunikasi dengan teman? Udah dong, guru? udah. Bagus. Udah semua. Nih ngomong-ngomong Marvel, tadi kan kamu kan udah beraktivitas, kamu udah dapat materi cukup banyak ya kayaknya ya. Terus kamu juga secara langsung bisa melihat orang mempraktekkan dasar-dasar kepemimpinan ini dan akhirnya berdampak apa seperti tim kamu bisa lihat dong orang ini bisa memimpin atau enggak ya kan. Tapi sebenarnya tujuan dari LDK itu apa sih? Tujuan dari LDK itu kayak kita itu latihan dasar kepemimpinan. Itu melatih kita dalam hal-hal seperti berbau kepemimpinan, kayak kita mengatur sebuah tim, menjaga sebuah tim. Intinya yang berdasar tentang kepemimpinan. Ya, gitulah. Kepemimpinan itu sepenting itu kayaknya. Penting banget. Walaupun kamu sendiri sebagai sesi olahraga ya, tapi kepemimpinan tetap harus ada dong. Kenapa harus ada? Karena kan kamu olahraga. Walaupun saya di bidang olahraga ya, tapi di dalam event-event besar kayak agenda bulanan, saya juga tetap terpilih jadi kepanitiaan di sana. Panitia apa nih? Panitia di event-event banyak banget. Wah, keren juga nih orang nih. Keren. Jadi tujuan LDK sebenarnya itu adalah untuk melatih kita ya anak-anak OSIS untuk bisa mempelajari lebih dalam sikap apa saja yang harus ditanamkan sebagai seorang pemimpin, terus bagaimana kita bertindak dalam suatu situasi, solusi apa yang harus kita ambil, dan bagaimana kita harus merekat tim kita biar nggak terpecah belah karena hanya satu masalah ya. Pemimpin itu harus bisa ngebuat tim mereka merasa nyaman, ngebuat tim mereka merasa berguna dan ngerasa kayak gue tuh gak dianggap gitu ya. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Nih ngomong-ngomong Marvel kan OSIS nih ya? Iya benar. OSISnya SMP juga lagi ya OSIS. Udah. Nih kok bisa sih, kelebihan apa yang Marvel punya sampai Marvel dipilih menjadi pengurus OSIS nih sama teman-teman? Dari SMP atau dari SD malah ya. SD. Saya jujur suka olahraga, suka berkeringetan. Nggak bau. Nggak bau. Terus karena saya mungkin banyak olahraga, banyak suka olahraga kayak misalnya renang, futsal, basket, Muay Thai, boxing. Bisa Muay Thai? Bisa dong. Wah, serem banget. Terus?
Mungkin sebelum masuk SMK, sebelum ada OSIS ya, sebelum ada pelantikan, itu saya aktivitas di eskulnya banyak. Karena banyak ekstrakurikuler ya? Banyak, aktif juga, sering gak absen lah. Gak bakal absen. Gak absen. Maksudnya sering masuk, sering masuk. Keren. Mungkin mereka melihat, teman-teman OSIS saya melihat saya itu aktivitasnya banyak, terus jago olahraga juga mungkin. Makanya karena itu ya. Ya makanya jadi saya terpilih masuk ke OSIS. Jadi ternyata salah satu cara buat orang itu bisa percaya sama kita ya. Iya. Kita tuh harus banyak komunikasi, harus banyak aktivitas. Kita harus tunjukin kalau apa yang ada di diri kita itu benar-benar lebih dari yang orang tahu gitu ya. Jadi Marvel sendiri cara tekniknya nih, dia tuh melakukan banyak aktivitas di sekolah, masuk ekstrakurikuler, hingga akhirnya dilihat oleh para guru, dilihat oleh teman-temannya, dan akhirnya teman-temannya percaya dengan Marvel. Jadi kalau misalnya kalian mau dipercaya orang, kalian nggak boleh diam-diam doang. Nggak boleh diam-diam, nggak boleh introvert. Kayak dia, harus kayak dia. Nggak boleh introvert. Panutan kita ini. Benar. Makanya nih, gimana sih perasaannya sudah masuk LDK, udah jadi OSIS? Jujur seneng sih ya. Seru banget ya? Iya seru banget. Jujur sharing dikit lagi nih. Di SMP di OSIS lagi. OSIS juga nih. Saya di SMP jujur agak sedikit sebentar doang OSIS. Karena menurut saya OSIS itu nggak penting sih. Menurut saya. Menurut saya sekarang SMP. Sekarang SMP. Menurut SMP. Terus? Nah sekarang di SMK menurut saya OSIS itu penting. Karena itu melatih kita kepemimpinan, komunikasi di dalam organisasi. Betul. Nah, organisasi ini penting ya. Penting. Melatih kita sebelum kita masuk kerja, turun ke dunia kerja. Nah, di dunia kerja ini kan sebenarnya organisasi itu banyak ya. Iya. Banyak banget. Nah, itu penting. Karena takutnya sebelum kita masuk ke dunia kerja, itu takutnya kita kurang pengalaman, kurang hal komunikasi lagi nih. Balik lagi ke komunikasi ya. Lagi penting soalnya. Penting banget. Sebelum kita masuk ke dunia kerja, pengalaman itu harus dibutuhkan. Segitu saya dari Jadi saya. Ternyata sebelum kita terjun ke kerja ya, iya, kan kerja. Kita kan ini masih statusnya masih pelajar ya. Pelajar sih. Nanti kalau misalnya kita udah lulus, kita bakal statusnya masyarakat ya. Iya. Nah ternyata kita nggak boleh asal terjun doang. Kita harus punya sikap yang teladan, sikap yang rajin, sikap yang taat lah ya. Nah sikap-sikap ini tuh ditanamkan ketika kita masih sekolah, makanya banyak banget peraturan-peraturan sekolah itu biar kita terbiasa dengan peraturan-peraturan di luar. Peraturan kerja tuh kayaknya lebih berat ya lebih berat daripada kita sebagai pelajar. Makanya hati-hati. Bisa lembur, bisa malam. Wah, susah banget nih kayaknya. Bahkan kalau telat masuk aja kayaknya gaji kepotong. Kalau kita masuk telat sekolah apa yang kepotong? Cuman poin mungkin. Nah, poin doang atau nggak nilai ya di bawah rata-rata. Cuma panggil orang tua doang. Panggil orang tua doang sih. Makanya kalau misalnya kalian sering telat, hati-hati. Kalian harus terbiasa bangun pagi sih teman-teman. Jadi senang nih ya masuk LDK. Seru banget nih ya. Seru banget. Banyak pengalaman yang udah masukin story IG berapa kali? Karena LDK nggak boleh main HP ya. LDK nggak boleh main HP teman-teman, ternyata ya kasihan banget. Karena LDK nggak boleh main HP ya, jadi mungkin cuma pas foto bareng doang, pas OSIS doang. Oke. Ya sayang banget ya, padahal lokasinya kayaknya bagus ya. Lokasinya di mana waktu LDK? Lokasinya ada di Bogor, Ciseeng. Oh, di Bogor loh. Jauh nggak? 1,5 jaman dari 1,5 jam ya. Jadi kan Marvel udah banyak banget nih kata komunikasi nih, kayaknya udah banyak banget diomongin ya sama Marvel. Suka banget kayaknya sama komunikasi nih orang. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara komunikasi yang baik dengan teman sekitar atau dengan guru-guru atau bahkan dengan orang tua dan orang yang mungkin kita tidak kenal? Nah, kita bagi-bagi dulu. Ada teman, terus ada guru. Teman, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Nah, pertama ada di teman. Di teman, walaupun kita teman sebaya ya, seumuran. Walaupun kita anggap teman, kita harus saling menghormati. Kenapa kita harus menghormati? Nah, takutnya teman kita misalnya kayak baperan gitu. Bawa hati ya, bawa hati, selalu perasaan mulu. Misalnya kita katain dikit, langsung masuk BK. Nah, berarti itu masuknya ke penyampaian kita. Penyampaian. Kenapa nih kok penyampaian penting banget? Karena ya baik lagi kayak tadi, mungkin teman kita ada yang baperan, ada yang enggak. Nah, takutnya mereka menerima penyampaian kita itu kurang baik. Selanjutnya ada bapak ibu guru atau orang tua. Mereka ini sama aja ya. Bedanya cuma ada di rumah kalau itu orang tua, terus kalau di sekolah itu ada bapak ibu guru. Nah, dua ini kita harus saling respect.
sorry itu ke teman. Itu kita tetap saling menghormati. Nah, cara penyampaian kita itu juga penting ya. Betul, apalagi penting. ke pembina guru kita, Betul. bapak ibu kita. Bapak guru ibu kita. Nah, itu maksudnya sama orang tua kita. Ya. Itu Terus? penting. Terus ada di orang sekitar. Kenapa? Nah, kita kan orang sekitar mungkin belum saling mengenal ya. Belum saling mengenal. Nah, karena belum saling mengenal, maka itu karakter kita belum kelihatan nih. Terus kita ngeliat karakter ke lawan bicara kita nanti, ke orang sekitar nanti, itu juga belum kelihatan nih. Nah, mungkin dia sifatnya baperan, atau sifatnya pemarah, atau cuek juga. Nah, jadi kita penyampaiannya juga harus benar. Oke, ngerti. Jadi ternyata bagaimana kita menyampaikan nada atau juga tone, masuk. Bagaimana kita menyampaikan itu bisa dilihat berbeda dengan beberapa orang. Misalnya misalnya saya ngomongnya keras, kasar, bentak ke orang yang lembut. Padahal maksudnya saya itu kan kayak tolong jangan lakuin lagi. Cuman mungkin nadanya agak keras. Makanya orang ini ngambilnya, wah nih orang marah nih. Makanya kalau penyampaian itu harus dengan hati ya. Jangan marah-marah. Kalau misalnya ngebentak orang ya gimana orang itu mau dengar kan, yang didengar cuma suara teriakan doang. Iya, penyampaiannya nggak benar. Nah, penyampaiannya nggak benar. Balik lagi ke miscommunication. Iya, marah-marah lagi, masalah lagi. Makanya penyampaian harus dilihat dengan baik. Benar. Penyampaiannya sama teman-teman gimana, Marvel? Penyampaiannya jujur dikit. Ke teman-teman saya mungkin sedikit kasar. Cuman kasar. Enggak dong. Enggak respect. Dikit. Oh, sedikit ya. Cuman teman-teman saya itu nggak terlalu bawa ke hati. Mereka anggapnya bercanda, walaupun saya beneran lagi serius nih. Lagi serius misalnya nih. Mereka anggapnya bercanda karena mereka udah melihat karakter saya. Saya suka bercanda. Marvel suka bercanda. Iya. Joker ya? Enggak dong. Enggak juga Joker. Terus kalau misalnya ke guru-guru gimana? Santai atau tegas juga? Ke guru-guru bisa santai sih. Santai. Kita ajak santai ya? Santai aja. Mungkin kalau ke guru yang lebih misalnya kayak agak guru tegas, kita tetap santai aja sih sebenarnya. Cuman bahasa kita harus lebih formal. Lawan bicaranya kita harus lihat lawan bicara. Iya, kita harus lihat lawan bicara dulu sebelum kita menyampaikan pesan. Oh, betul. Terus sampaikan itu. Ada di orang sekitar tadi ya. Penyampaian kita seperti tadi karakternya kita kan belum ngeliat. Mungkin ada yang marah, ada yang egois. Egois. Terus ada yang cuek. Ada yang lembut. Ada yang pemarah juga misalnya. Nah, itu penyampaian kita harus benar. Kita ngomongin baik-baik, gimana cara penyampaian yang benar. Terus kita ngeliat lawan bicara juga, situasinya lagi ngapain dia. Oh, kalau misalnya dia lagi bad mood? Nah, kita jangan ajak bicara dulu. Jangan ajak bicara. Apalagi orangnya apalagi sifatnya pemarah. Waduh. Hancur dunia. Bertanduk dia. Segitu ya. Jadi selain bagaimana kita berkomunikasi, kita komunikasi nggak asal komunikasi juga ya. Kita komunikasi juga kita lihat nih orang situasinya lagi gimana. Mungkin dia lagi stres. Karena kalau misalnya orang lagi stres dia teriakin balik dong. Iya. Kan? Makanya mungkin sebelum berbicara ajak makan dulu, mungkin ajak makan es krim, kafe, gitu. ngopi, mulai biar kita relax ngomongnya. Jadi kita nggak terbentak-bentak. Jadi penyampaian sama pendengarannya jadi baik. Nah itu dia, makanya kalau ngomong dijaga ya teman-teman ya. Benar. Nah kalau nih Marvel, aku mau nanya nih, misalnya Marvel ini kan seorang OSIS olahraga ya. Tapi tiba-tiba Marvel ditunjukkan atau dihadapi dengan masalah internal OSIS. Sikap apa ketika Marvel membuat suatu acara? Kan ada masalah di setiap acara, ada masalah. Pasti ada. Pasti. Lalu ada masalah internal OSIS. Marvel sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panitia, pemimpin acara lah ya. Apa yang harus Marvel lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau misalkan kita kurang pengalaman ya, kita harus karakter dari yang lebih tua, yang pengalaman lebih bagus, kita harus bawa gitulah. Kayak harus ikut terlibat juga dalam event-event tersebut. Ngerti. Misalnya kalau kita ada salah, kita harus tanya dulu sebelum kita memilih keputusan tersebut. Takutnya ada masalah yang lebih besar. Jadi kita harus bertanya kepada yang lebih pengalaman yang lebih besar juga. Yang lebih besar. Maksudnya pengalamannya juga udah lama gitu. Maksudnya sorry. Jadi bagaimana tadi si Marvel ini bakal melakukannya dengan membawa alumni mungkin ya? Mungkin
pengalaman kayak guru pembina mungkin. Oh, guru pembina. Guru pembina. Oh, jadi Marvel harus bersikap dewasa di situ ya. Nggak boleh asal ambil keputusan yang itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu egois itu menjadi salah satu hambatan menjadi seorang pemimpin ya. Pemimpin nggak boleh egois. Nih nggak gini kan Marvel? Nggak dong. Puji Tuhan, haleluya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin ketika kita menghadapi suatu masalah internal, apalagi masalah dengan organisasi yang besar. Marvel nggak mungkin dong sendiri bicara ke ratusan orang, kan nggak mungkin dong. Pasti dibantu sama orang-orang lain yang lebih berpengalaman, dan cara bicara Marvel juga harus dijaga. Benar. Pokoknya pemilihan itu harus dewasa. Kita kan udah remaja ya. Iya, udah. Kita harus bisa dewasa, teman-teman. Udah kekanak-kanakan. Oke, jadi Marvel nih udah sebagai OSIS. Udah. Itu di kelas juga? Di kelas saya juga sebagai di seksi olahraga juga. Olahraga juga nih, berbau kayaknya pecinta semua. olahraga banget nih. Suka banget sama olahraga. Jadi Marvel di OSIS olahraga, di struktur kelas juga olahraga, di SMP olahraga, masa depan apa olahraga juga? Kerja langsung. Iya, langsung kerja apa olahraga? Mungkin saya bantu papa ya. Oh, bantu papa ngapain? Kerja bengkel. Oh, bengkel. Dari olahraga ke bengkel. Keren. Bisa. Pasti ada kok, pasti ada waktunya. Pasti ada peluang. Jadi, pembelajaran apa nih yang Marvel dapatkan ketika KLDK ini? KLDK ini baik lagi kita ke materi komunikasi. Walaupun materinya banyak. Yang paling Marvel ingat? Yang paling saya ingat doang ya, komunikasi. Komunikasi doang nih kayaknya nih. Karena saya dulu SMP itu agak malu-malu ya. Agak malu-malu. Terus gak kayak jujur sebenarnya saya sedikit egois waktu SMP. Karena saya buat prokernya sendiri. Jahat. Saya kurang percaya kepada teman-teman saya. Nggak ada teman-teman kepercayaan. sekte saya. Iya. Terus komunikasi itu ternyata penting sepenting itu dalam organisasi, dalam lawan bicara gitu. Ternyata teman-teman ya, di organisasi itu kita harus bisa menaruh kepercayaan kita pada teman-teman. Kalau misalnya kita mau bekerja sendiri, itu bukan organisasi dong. Itu cuman ya pribadi ya ngomongnya ya. Ternyata di organisasi selain kita harus percaya diri, kita juga harus percaya teman-teman kita. Benar. Kalau kita nggak percaya teman-teman, terus ngapain kita masuk organisasi? Maksudnya cuman buat label kan nggak mungkin. Iya kan nggak mungkin. OSIS kan harus percaya dengan satu sama lain. Nah, by the way nih, Marvel, ngomong-ngomong, kesan apa sih yang Marvel miliki selama PKL atau enggak, sama LDK, sorry. Pesan apa atau kesan apa yang mungkin Marvel pengen sampaikan kepada teman-teman yang lain yang belum atau mungkin takut untuk masuk OSIS? Nah, pengalaman saya sih sebenarnya jujur seru banget. Karena ada salah satu aktivitas itu ada outbound. Outbound? Apa tuh outbound? Outbound itu kayak kita keliling dari area sekitaran. Jadi kayak ada rintangan gitu? Iya, ada rintangannya. Nah, karena berbau rintangan, berbau fisik juga dong pasti. Saya suka. Keluar jiwa olahraganya. Iya, seperti manjat, bukan manjat. Terus ada lewatin tali. Lewatin tali? Kayak kita berdiri di atas tali. Terus kita harus lewatin kayak danau. Marvel mah ada terbiasa ya. Terbiasa. Di rumah kayaknya sering juga deh. Enggak gitu juga dong. Terus buat teman-teman yang pengen masuk OSIS cuman masih malu-malu, kalian harus lawan rasa malu kalian. Karena harus lawan gengsi ya. Iya. Karena di SMK nih malah lebih berat nih SMK nih. Karena masuk langsung ke dunia kerja. Oh iya, betul. OSIS itu penting karena kita dilatih ke sifat karakter kita dibentuk terus keuangan. Kenapa keuangan kita? Karena materinya ada keuangan juga. Materinya ada keuangan. Terus kepemimpinan kita ya. Leadership ya. Ya, leadership lah. Oke. Itu dilatih juga. Betul. Jadi buat kalian yang malu atau takut lah OSIS atau image kalian ke OSIS itu udah buruk, kayak sering lah ya dipanggil babu sekolah. Oh iya. Atau babu guru. Betul. Nah, OSIS sering digituin ya. OSIS sering digituin kan. Menurut saya enggak. Kenapa? Terus karena bukan babu guru. Bukan.
itu bukan Bukan, sama sekali. lebih dari itu teman-teman. Lebih dari itu. Tugas OSIS lebih dari itu ya. Lebih. Nah, buat kalian yang takut, langsung masuk aja. Masuk. Nanti kalian bakal dilatih. Seperti saya, jujur SMP agak malu-malu. Ya, tapi sekarang dia udah banyak perubahan ya. Udah nih. Egoisnya udah nurun, cara berkomunikasinya udah baik. Sekarang udah terbiasa nih ngomong sama banyak orang nih. Udah. Santai aja. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian masih merasa takut, kalian masih gengsi atau kalian masih takut Egois dijudge, gitu. Iya. takut banget kayak takut nih gue masuk OSIS, takutnya dia apa-apain. Tenang aja ya, karena orang-orang yang masuk OSIS itu malah mereka yang mau belajar nggak sih? Iya, mereka yang mau belajar di organisasi gitu. Betul. Kalau misalnya kalian galauan gengsi kalian, peluang yang kalian miliki hilang. Iya. Karena terkadang rasa malu itu menjadi penghambat seseorang jadi sukses ya teman-temannya. Jadi kalian harus ngelawan rasa malu kalian. Seperti Marvel. Keren banget ya. Applause. Malu deh. Oke, teman-teman. Kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? Gak ada jam. 9:30. Pas. 9:30 pas. Pas. Wah, 9:30 pas. Pas banget. Terima kasih. Oke. Marvel udah memberikan banyak pengalamannya, memberikan banyak experience-nya, bagaimana perasaannya selama organisasi sama LDK. Nah teman-teman sekali lagi yang mau ikut OSIS ataupun yang mau ikut bersama Taksisi Sweta, join sekarang. Boleh banget kok teman-teman. Kalian nggak boleh ngerasa takut, kalian nggak boleh self doubt ya bilangnya. Jangan ngerasa takut dengan diri kalian sendiri gitu loh. Kalian nggak boleh merendahkan serendah-rendah itu jangan. Tapi jangan nggak boleh meninggikan juga sih. Kalau meninggikan egois nanti. Bener banget. Kalau gitu Marvel, kesan pesannya udah disampaikan. Udah. Nggak ada mau tambahan lagi untuk teman-teman? Tidak ada. Baiklah kalau begitu menit sudah berlalu. Terima kasih udah mau mendengarkan podcast kami. Selamat tinggal dan see you next time. Bye bye.